Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sri Pujiani CGP 9 SMKS Bina Putra Nusantara. Pada demonstrasi kontekstual sekarang, saya akan mencoba mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai praktek pengambilan keputusan. Saya melakukan wawancara terhadap dua pimpinan sekolah, yaitu yang pertama, Kepala SMKS Bina Putra Nusantara, dan yang kedua adalah Kepala SMKS Artanita. Setelah saya mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah paradigma individu lawan masyarakat, yang kedua paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga adalah paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu, terdapat tiga prinsip yang diterapkan dalam pengambilan keputusan. Kita dalam mengambil keputusan harus memegang salah satu prinsip yang diterapkan, antara lain prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang terakhir adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam pengambilan keputusan juga, hendaknya kita menjadikan beberapa dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, harus berpihak kepada murid. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan itu harus bertanggung jawab. Setelah kita mempelajari 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta dasar-dasar dalam mengambil keputusan, kita dapat melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di antaranya. Yang pertama adalah kenali nilai yang bertentangan dalam permasalahannya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga selanjutnya adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian kita uji benar atau salahnya, kita mengandalkan intuisi, kemudian kenali siapa dan bagaimana orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian kita juga dapat mengandalkan siapa yang kita bisa percaya sehingga bisa mempertimbangkan pengambilan keputusan yang akan kita buat. Kemudian lakukan investigasi opsi trilema, dan yang terakhir akhirnya kita bisa membuat keputusan dan merefleksikan kembali keputusan tersebut sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan keputusan atau membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah wawancara saya dengan dua pimpinan yang telah saya tentukan. Yang pertama adalah wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Artanita, dan selanjutnya adalah disambung dengan wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Bina Putra Nusantara. Selamat menyaksikan. Untuk menjawab nomor 1, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, dilakukan pengujian benar atau salah. Dan yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Itu yang pertama. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, saya akan mencoba menjawabnya, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta
fakta yang relevan berkaitan dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan mengandung nilai kebajikan atau yang ada problem permasalahan. Kemudian mencoba untuk bermusyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian diperlukan juga cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat dan bersolusi. Kemudian ketika berhadapan dengan guru yang bersikap kurang baik, maka dilakukan suatu pembinaan face to face atau man to man. Adapun kepada guru yang bersikap baik, maka harus diberi reward. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan penting untuk dilakukan solusinya, untuk dilakukan solusi yaitu dengan bermusyawarah baik di lingkup yang kecil maupun di lingkup yang besar. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang pertama, pahami atau alami konflik-konflik yang tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, selidiki sumber-sumber konflik. Kemudian tentukan cara untuk mengatasi atau intervensi. Kemudian dilakukan pendekatan secara menang kalah. Jadi maksudnya strategi menang kalah dapat mengelabui konflik yang sebenarnya, tetapi pihak yang kalah tidak benar-benar puas. Kemudian strategi ini tidak dianjurkan kecuali jika konflik berkelanjutan yang tidak bisa dipecahkan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian menggunakan sistem sama-sama kalah. Strategi sama-sama kalah bisa ditemukan dalam 3 keadaan, yaitu ada kompromi dari semua pihak yang terlibat, kemudian pihak-pihak terlibat menggunakan arbiter, kemudian pihak-pihak yang terlibat dipaksa tunduk pada aturan. Kemudian sama-sama menang. Strategi sama menang diarahkan pada akar permasalahan yang menimbulkan konflik. Implementasi strategi ini menuntut kesabaran dan fleksibilitas mediator. Kuncinya adalah pada konsentrasi untuk mengidentifikasi solusi yang bisa diterima oleh setiap orang. Kemudian pendekatan langkah selanjutnya adalah pendekatan penyelesaian konflik, yaitu dengan adanya kompetisi, akomodasi, kemudian sharing, kolaborasi, penghindaran. Nah, jadi itulah mungkin langkah-langkah prosedur yang biasa dilakukan selama ini.
Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang pertama adalah melakukan analisis resiko. Nah, ini bisa dilakukan dengan menganalisis risiko di mana harus menimbang keuntungan dan kerugian yang bisa didapat dari keputusan itu. Sehingga melakukan ini dapat membantu mengetahui langkah yang harus diambil. Kemudian yang kedua yaitu banyak menerapkan pelatihan-pelatihan etika atau berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, review panduan perusahaan atau review panduan sekolah. Kemudian mengacu pada peraturan yang berlaku di sebuah institusi baik sekolah atau perusahaan. Biasanya seseorang yang melakukan pelanggaran etik maka akan mendapat sanksi kedisiplinan. Kemudian mempercayai daya insting sendiri. Selama ada waktu di mana harus mempercayai insting ketika merasa ada yang tidak benar dalam lingkungan kerja, maka instinglah yang berlaku atau yang bisa menjadikan solusi. Kemudian langsung berbicara dengan orang yang bersangkutan yang dianggap bermasalah dalam etika. Kemudian bisa juga meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya supaya konflik etika ketika pemimpin yang berhadapan dengan karyawan yang beretika, maka bisa juga meninggalkan situasi sebentar untuk mencari solusinya agar si pelanggar etika itu bisa sadar. Pertanyaan yang kelima, saya mencoba menjawab dari pertanyaan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ada berbagai faktor tantangan di dalam membuat keputusan etis, diantaranya adalah faktor agama, faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan, faktor teknologi, faktor legislasi, kemudian keputusan yuridis, dana keuangan, pekerjaan bapak ibu guru, kemudian posisi klien, siswa dan orang tua, kemudian kode etik guru, aturan tata tertib siswa, dan yang lainnya. Nah, ini adalah menjadi tantangan karena memang ini merupakan suatu hal yang membutuhkan pola pikir yang tajam, sehingga kalau salah di dalam memutuskan maka akan berdampak yang lebih besar. Nah, seperti itu mungkin jawaban dari pertanyaan nomor 5. Untuk jawaban nomor 6, kebanyakan sih langsung menyelesaikan di tempat, yaitu dengan merapatkan dulu persoalan etik seseorang, baik guru atau siswa, dengan manajemen, ya, dengan Wakasek, dengan kepala program, atau dengan BK, ya, bimbingan konseling. Nah, kemudian setelah
mendiskusikan, merapatkan, baru ada penyelesaian terhadap individu guru yang memiliki masalah etika gitu. Nah, jadi bentuk dan prosedurnya mungkin belum dilakukan secara konsideran atau secara tertulis yang formil, dan hanya melaksanakan follow up dari aturan-aturan di mana sebagai kepala sekolah harus menjalankan manajemen kepemimpinannya gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk jawaban nomor 6. Untuk menjawab nomor 7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus etika? Jawabannya adalah ada, yaitu status manajerial atau yang berkaitan dengan posisi dan kedudukan juga dapat mempermudah melaksanakan atau mengambil keputusan dalam kasus etika. Kemudian pendapat lain bisa didapat dari guru yang lain atau guru yang dianggap sudah senior atau guru yang bisa memberikan solusi-solusi yang konkret. Kemudian keadaan internal organisasi di sekolah, keadaan eksternal organisasi di sekolah yang berkaitan dengan komite, dan adanya atau tersedianya informasi yang diperlukan seperti informasi-informasi dari media sosial ya. Kemudian informasi-informasi dari masyarakat yang merupakan suatu penunjang masyarakat, yang merupakan suatu penunjang untuk sekolah kami ini terwujud gitu. Ya, seperti itu untuk nomor 7. Jadi jawabannya ada gitu, dan faktor-faktornya udah jelas. Dan untuk nomor 8, dari semua hal yang Anda telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etik? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Pembelajaran yang diambil adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta akan lebih baik jika diketahui oleh atasan. Kemudian, dalam membuat suatu keputusan, hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak dan sebisa mungkin mengkomunikasikan dengan atasan, baik itu KCD atau Disprop atau Kemendikbud. Nah, mungkin itu jawaban untuk nomor 8. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Yang saya lakukan itu adalah bahwa dalam kasus-kasus ini terdapat konflik antara berbagai nilai atau prinsip, dan saya harus mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan tersebut. Dilema etika dan bujukan moral ini membutuhkan pemikiran kritis dan pertimbangan yang cermat tentang konsekuensi dari tindakan yang nanti akan diambil. Demikian. Kemudian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka biasanya kami dari pihak sekolah itu melaksanakan diskusi dengan berbagai komponen sekolah.
terutama unit-unit yang berkaitan. Misalkan ada bimbingan konseling ataupun wali kelas ataupun manajemen yang dianggap mampu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini. Pertanyaan berikutnya adalah tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah memahami nilai dan prinsip yang terlibat. Di sini nilai dan prinsip apa yang terjadi dalam kasus ini, maka kita harus paham. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi konflik nilai atau prinsip. Setelah memahami nilai-nilai yang prinsip tadi yang relevan, maka kita harus melakukan identifikasi konflik atau pertentangan antara nilai-nilai tersebut dalam situasi tertentu. Nah, langkah yang ketiga itu adalah mempertimbangkan implikasi moral. Maka di sini kita harus memikirkan tentang implikasi yang nanti akan muncul, terutama implikasi moral dari berbagai pilihan yang mungkin. Nah, dalam hal ini kita perlu melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai yang terlibat dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang keempat adalah refleksi pada perspektif yang berbeda. Nah, untuk tahap ini kita harus mendudukkan diri kita dengan perspektif yang berbeda untuk semakin memahami tentang situasi yang terjadi dalam kasus moral atau etika ini. Kemudian yang kelima itu adalah mempertimbangkan solusi alternatif. Di sini kita harus memikirkan solusi alternatif apa yang mungkin dan memungkinkan untuk menyelesaikan dilema atau konflik etika yang terjadi, dan harus tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral yang penting. Yang keenam itu adalah konsultasi dan diskusi. Jika memungkinkan, ajak orang lain untuk berpartisipasi dalam diskusi atau konsultasi tentang kasus tersebut. Kita bisa melibatkan unit-unit lain yang berkaitan erat dengan konflik moral ataupun etika ini. Yang ketujuh, mempertimbangkan konteks dan norma. Di sini kita harus mempertimbangkan konteks yang relevan dan norma sosial ataupun budaya yang mungkin mempengaruhi pandangan tentang apa yang benar atau salah dalam situasi tersebut. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu adalah memilih tindakan yang terbaik yang dapat diterima secara moral. Itu barangkali langkah-langkah yang diambil berdasarkan yang ada di sekolah kami. Pertanyaan berikutnya adalah tentang hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Sekolah kami adalah sekolah swasta di bawah naungan payung hukum yayasan, maka sudah semestinya kasus-kasus etika ini juga kita mendengarkan apa yang menjadi saran atau masukan dari yayasan, terutama untuk kasus-kasus tertentu. Komunikasi dan diskusi ini dirasakan sangat penting, selain tentunya telah dilakukan pengkajian dalam tingkat manajemen ataupun pihak-pihak terkait. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan
di kasus-kasus dilema etika. Sudah pasti tantangannya dalam kasus dilema etika ini sangat banyak. Saya coba sampaikan. Yang pertama, tantangan yang mungkin dihadapi itu adalah keterbatasan waktu, kemudian tekanan untuk menyelesaikan masalah, karena di sini jika didiamkan maka itu bisa semakin meluas, sehingga kasus-kasus seperti ini harus segera diselesaikan. Yang ketiga, tantangannya adalah keterlibatan emosional. Karena ini kasus dilema etika, maka seringkali melibatkan keterlibatan emosional, baik itu dampaknya kepada siswa ataupun kepada hubungan interpersonal antar individu. Maka keterlibatan emosional ini dapat mempersulit pengambilan keputusan yang objektif. Tantangan berikutnya adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Orang tua dan komunitas kadang-kadang sering memiliki ekspektasi ataupun pandangan yang berbeda tentang nilai moral ataupun etika di sekolah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri buat sekolah dalam pengambilan keputusan. Tantangan berikutnya adalah kebijakan sekolah dan kepatuhan hukum. Sudah pasti yang namanya sekolah mempunyai aturan dan kebijakan sekolah. Nah, kadang-kadang aturan ini juga dapat membatasi opsi-opsi yang tersedia dalam menangani dilema etika ini. Tantangan berikutnya itu adalah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter di tahun-tahun terakhir ini menjadi fokus utama di sekolah kami, karena pengembangan karakter siswa yang mengajarkan nilai-nilai moral. Maka dalam menghadapi dilema etika ini, itu akan jauh lebih mempermudah penyelesaian permasalahan. Tantangan berikutnya adalah keterlibatan berbagai pihak, karena beberapa kasus ini sebetulnya juga harus melibatkan pihak-pihak, bukan hanya pihak yang terlibat tapi juga pihak-pihak eksternal. Ini termasuk guru, staf, siswa, ataupun orang tua, atau mungkin pihak-pihak eksternal lain, termasuk penasihat pendidikan atau psikolog, ataupun bidang-bidang lain yang hubungannya dengan hukum dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah tentang apakah saya mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau apakah sekolah kami mempunyai prosedur dalam menjalankan penyelesaian dilema etika ini. Walaupun belum tertulis secara jelas tentang penyelesaian di dilema etika ini, tahapan-tahapannya barangkali ini bisa dijadikan prosedur yang biasa kami lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dilema etika yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi. Jadi informasi dari pihak manapun, termasuk data, fakta, atau pandangan dari orang lain, itu bisa dijadikan informasi untuk memperkaya wacana kita dalam mengambil keputusan di akhir. Yang ketiga, itu adalah dilakukan refleksi dan analisis. Refleksi dan analisis ini diharapkan bisa mendalam mengenai dilema yang terjadi tersebut. Opsinya adalah dengan mendiskusikan
uh, dilema etika tersebut, kemudian nanti apakah ada implikasi moral gitu ya, kemudian nilai-nilai yang terlibat, kemudian apa konsekuensi dalam jangka panjang dari opsi-opsi yang nanti akan kita keluarkan. Tahap berikutnya adalah melakukan konsultasi. Konsultasi dengan ahli ataupun pihak-pihak eksternal itu sudah pasti dapat memperkaya wacana kita dalam pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah setelah konsultasi, pengambilan keputusan. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang masuk, kemudian mengkaji argumen-argumen yang relevan, maka pengambilan keputusan ini harus konsisten dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh sekolah. Kemudian setelah pengambilan keputusan adalah mengkomunikasikan keputusan. Komunikasi ini mempunyai tahap yang penting karena biar tertangkap jelas dan transparan sehingga dapat dipahami. Maka alangkah baiknya dalam mengambil atau mengkomunikasikan keputusan yang diambil itu juga dijelaskan juga alasannya, dan sudah seharusnya maka pihak-pihak tersebut juga harus diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan oleh mereka. Tahap ketujuh setelah mengkomunikasikan itu adalah tindak lanjut. Termasuk di sini adalah implementasi keputusan. Implementasinya sudah pasti harus hati-hati dan cermat, kemudian juga harus tetap memonitor dampaknya. Jika perlu, siapkan rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul sebagai hasil dari keputusan tersebut. Yang terakhir, tahapannya adalah evaluasi dan pembelajaran. Sudah pasti setiap kejadian mempunyai nilai-nilai pembelajaran, maka hal tersebut sangat mungkin bisa terjadi di masa depan, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan dijadikan pembelajaran oleh sekolah. Oke, pertanyaan berikutnya adalah faktor apa saja yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan. Sudah pasti karena tahapannya ini panjang gitu ya dalam mengambil keputusan, maka sudah pasti harus ada faktor-faktor ataupun seseorang yang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir. Yang pertama barangkali karena kita sekolah swasta, maka sudah pasti ketua yayasan harus bisa diminta masukannya tentang kasus tersebut. Yang kedua, di tingkat sekolah itu biasanya ada pengawas pembina. Untuk kasus-kasus tertentu, maka keterlibatan pengawas pembina bisa membantu penyelesaian masalah ini. Yang lainnya barangkali adalah unit kerja yang ada di sekolah, termasuk adalah bimbingan konseling, ataupun wali kelas, ataupun bidang-bidang lain yang mempunyai hubungan erat dengan kasus tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah pembelajaran apa yang saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Sudah pasti banyak sekali pembelajaran yang diperoleh dari ketika terjadi pengambilan keputusan dilema etika ini.
Yang pertama adalah pentingnya tentang prinsip moral yang kuat. Yang kedua adalah kita belajar tentang kompleksitas situasi. Setiap dilema etika pasti sudah bisa berbeda-beda kasusnya. Kompleksitasnya itu pasti berbeda-beda. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kompleksitas situasi ini. Yang ketiga, kita dapat mempelajari tentang fungsi atau peran refleksi dan introspeksi, yaitu dengan merenungkan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi pribadi, terutama dalam pengambilan keputusan yang etis. Pembelajaran lainnya adalah kita bisa belajar tentang kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Hal lainnya adalah tentang pentingnya konsultasi dengan orang lain. Diskusi dengan orang lain sudah pasti menjadi pengalaman yang bagus buat kita. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah bahwa kita akan sadar setiap keputusan itu akan mempunyai dampak, baik itu dampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Maka di sini kita semakin sadar tentang dampak tersebut. Pembelajaran berikutnya buat saya itu adalah tentang karakter diri dan integritas pribadi. Ini menjadi pembelajaran bagi diri saya pribadi untuk memperkuat karakter diri dan integritas pribadi saya. Dan sudah pasti terakhir dengan adanya pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini, maka itu akan menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dari pengalaman yang terjadi. Itu saja barangkali yang perlu disampaikan pada wawancara hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, wawancara telah saya lakukan dan telah saya dokumentasikan. Ini adalah refleksi dari wawancara yang telah saya lakukan sebagai berikut.